Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agung Afriana dan saya dari program studi pendidikan bahasa Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan peradaban Islam pada masa Khulafaur Rasyidin untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah pengantar peradaban. Yang pertama adalah pengertian Khulafaur Rasyidin itu sendiri. Al-Khulafaur Rasyidin itu dua makna. Jadi pengertian-pengertian artinya itu pengganti Rasul yang sendikawan gitu. Jadi setelah wafatnya Rasul itu nanti ada Al-Khulafaur Rasyidin itu yang menggantikan peranan Rasul untuk memimpin umat Islam. Jadi adapun pencetus nama Al-Khulafaur Rasyidin ini adalah dari orang-orang Muslim itu sendiri yang paling dekat dengan Rasul pastinya. Jadi uh, setelah meninggalnya beliau, mengapa demikian? Karena mereka menganggap bahwa empat tokoh sepeninggalnya Rasul itu orang yang selalu mendampingi Rasul ketika beliau menjadi pemimpin, dan dalam menjalankan tugasnya mereka selalu ada gitu. Dalam Al-Quran, manusia sendiri secara umum merupakan khalifah Allah di muka bumi untuk merawat dan memberdayakan bumi beserta isinya. Sedangkan khalifah secara khusus maksudnya adalah pengganti Nabi Muhammad SAW sebagai imam utamanya, dan secara kondisional juga menggantikan sebagai penguasa sebuah identitas kedaulatan Islam atau negara, sebagai diketahui bahwa Nabi Muhammad SAW selain sebagai Nabi dan Rasul, beliau juga sebagai imam, juga sebagai penguasa, panglima perang, dan lain sebagainya. Jadi adapun yang dimaksud dengan Al-Khulafa Rasyidin ini adalah para pemimpin atau pengganti Rasul dalam mengatur kehidupan umat manusia yang adil dan bijaksana. Nah, tugas Khulafa Rasyidin ini adalah menggantikan kepemimpinan Rasulullah SAW dalam mengatur kehidupan kaum muslim. Jika tugas Rasul terdiri dari dua hal, yaitu tugas kenabian dan tugas kenegaraan, maka Khulafa Rasyidin bertugas menggantikan satu peranan itu, yaitu tugas kenegaraan atau kepemimpinannya Rasulullah. Jadi Rasulullah dalam masalah kenegaraan, yaitu sebagai kepala negara atau kepala pemerintahan dan pemimpin agama. Adapun tugas kerasulan tidak dapat digantikan oleh Khulafaur Rasyidin karena Rasulullah adalah nabi dan rasul yang terakhir. Jadi empat sahabatnya yang akan menggantikannya setelah beliau wafat itu akan hanya menggantikan peranan beliau sebagai pemimpin untuk memimpin pemerintahan umat Islam pada masa itu, bukan menggantikan secara kenabiannya seperti itu. Jadi tugas Khulafaur Rasyidin sebagai kepala negara adalah mengatur kehidupan rakyat agar terciptanya kehidupan yang damai dan adil, makmur, sentosa dan ideal. Sedangkan sebagai pemerintah agama, Khulafaur Rasyidin bertugas mengatur hal-hal yang berhubungan dengan masalah keagamaan itu. Jadi bila terjadinya perselisihan pendapat, maka khalifah yang berhak mengambil keputusan itu. Meskipun demikian, Khulafaur Rasyidin dalam melaksanakan tugasnya selalu mengutamakan musyawarah bersama, sehingga setiap kebijakan yang diambil itu tidak bertentangan dengan kaum muslim, seperti itu. Jadi dengan adanya musyawarah, hal-hal yang tidak diinginkan tidak akan terjadi, seperti itu. Jadi Khulafaur Rasyidin merupakan pemimpin umat Islam dari kalangan sahabat pasca wafatnya Nabi Muhammad SAW. Mereka juga merupakan pemimpin yang terpilih langsung oleh para sahabat melalui mekanisme yang demokratis, sampai terpilihlah mereka sahabat Abu Bakar, Ali bin Abi Thalib, dan lain sebagainya. Dan di sini akan menjelaskan itu. Dan yang pertama adalah ada Khalifah Abu Bakar As-Siddiq,
namanya ialah Abdullah bin Abi Quwaifah Atami. Di zaman pra-Islam bernama Abdullah ibnu Kabbah, kemudian diganti oleh Nabi Muhammad SAW menjadi Abdullah. Ia termasuk seorang sahabat yang utama, yang paling dekat dengan Rasulullah, yang paling Rasulullah tahu gitu. Julukannya yaitu Abu Bakar, bapak pemagi, karena 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 pas memeluk agama Islam, Abu Bakar pada saat masih pagi-pagi buta sekali, dan gelarnya itu adalah As-Siddiq karena ia selalu membenarkan Nabi dalam berbagai peristiwanya gitu, terutama Isra Mi'raj ini. Jadi Nabi Muhammad seringkali menunjuknya untuk mendampinginya di saat penting atau jika berhalangan, dan Rasul mempercayai sebagai pengganti untuk menangani tugas-tugas keagamaan kebahagiaan. Jadi ketika Nabi Muhammad wafat, Nabi tidak meninggalkan wasiat tentang siapa yang akan menggantikan beliau sebagai pemimpin politik Islam setelah beliau wafat. Beliau tampaknya menyerahkan sepenuhnya persoalan tersebut pada kaum muslimin sendiri untuk menentukan siapakah yang nantinya akan menggantikan Rasulullah SAW itu. Karena itulah tidak lama setelah beliau wafat dan jenazahnya belum dimakamkan, sejumlah tokoh muhajirin dan ansar berkumpul di alai kota Bani Sa'idah, Madinah. Mereka memusyawarahkan siapa yang akan terpilih menjadi pemimpin. Jadi musyawarah cukup alot karena masing-masing pihak itu, baik muhajirin maupun ansor, sama-sama merasa berhak menjadi pemimpin umat Islam. Namun dengan semangat Islamiyah yang tinggi, akhirnya Abu Bakar terpilih menjadi pengganti Nabi Muhammad SAW. Jadi sepak terjang pola pemerintahan Abu Bakar dapat dipahami dari pidato Abu Bakar ketika ia dilantik menjadi khalifah secara lengkap gitu loh. Jadi pidato Abu Bakar itu menjelaskan bahwa ketika itu menegaskan dirinya yang akan melanjutkan peran Nabi Muhammad SAW. Jadi masa awal pemerintahnya Abu Bakar yang diganjing oleh pemberontak, oleh orang-orang murtad yang mengaku-ngaku pemberontak, yang mengaku-ngaku menjadi nabi dan enggan membayar zakat. Karena hal inilah Khalifah Abu Bakar lebih memusatkan perhatiannya memerangi para pemberontak. Maka dikirimlah pasukan untuk memerangi para pemberontak ke Yamah. Dalam insiden ini banyak para kufadil Quran yang mati syahid. Kemudian karena khawatir hilangnya Al-Quran, Sayyidina Umar mengusulkan pada khalifah untuk membukakan Al-Quran, kemudian untuk merealisasikan saran tersebut diutuslah Said bin Tasbit untuk mengumpulkan semua tulisan Al-Quran. Jadi pola pendidikan Khalifah Abu Bakar masih seperti Nabi Muhammad, cenderung masih mengikuti jejak Nabi Muhammad SAW, baik dari segi materi maupun dari lembaga pendidikannya tersebut. Abu Bakar menjadi khalifah hanya 2 tahun. Pada tahun 634 beliau meninggal dunia. Selain menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi dalam tubuh Islam, Abu Bakar juga mengembangkan wilayah keluar Arab. Kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif terpusat di tangan khalifah. Meskipun demikian, khalifah juga melaksanakan hukum. Meskipun demikian, seperti juga Nabi Muhammad SAW, Abu Bakar selalu mengajak sahabat-sahabatnya untuk bermusyawarah seperti itu. Dan kedua ada Khalifah Umar ibnu
Al-Khattab. Jadi pada 13 sampai 23 Hijriah atau 634 600 sampai 644 Masehi ini dilahirkan 12 tahun setelah kelahiran Rasulullah SAW. Ayahnya bernama Khadab dan ibunya bernama Khatama. Perawakan tinggi besar dan tegap dan dengan otot-otot yang menonjol dari kaki-kaki dan tangannya, jenggot yang lebat dan wajah tampan serta warna kulit coklat kemerah-merahan. Beliau dibesarkan di dalam lingkungan Bani Adi setelah salah satu kaum dari suku Quraisy. Beliau merupakan khalifah kedua di dalam Islam setelah Abu Bakar As-Siddiq. Sewaktu masih terbaring sakit, Khalifah Abu Bakar secara diam-diam melakukan tinjauan pendapat terhadap tokoh-tokoh terkemuka dari kalangan sahabat mengenai pribadi yang layak untuk menggantikannya setelah dia wafat gitu. Jadi khalifah kedua itu dinobatkan sebagai khalifah pertama yang sekaligus mengaku jabatan panglima tertinggi pasukan Islam dengan gelar khusus Amir al-Mukmin, panglima orang-orang beriman. Pada masa Umar bin Khattab, kondisi politik dalam keadaan stabil, usaha perluasan wilayah Islam memperoleh hasil yang gemilang. Wajah Islam pada masa umur